Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aglomerasi ruang industri. Apa itu aglomerasi? Aglomerasi adalah konsentrasi geografis kegiatan ekonomi. Aglomerasi industri merupakan aspek pengembangan dan spesialisasi yang tidak merata dan berfungsi sebagai lokasi penting penciptaan lapangan kerja dan inovasi. Intensifikasi hubungan perusahaan di wilayah yang sama yang menghasilkan keuntungan kolektif disebut sebagai ekonomi aglomerasi. Aglomerasi menggambarkan bagaimana aktivitas ekonomi terkonsentrasi secara spasial. Aglomerasi secara tradisional dipahami sebagai hasil dari penghematan ekonomi. Penghematan ini dikenal sebagai skala ekonomi eksternal. Skala ekonomi mengacu pada penghematan biaya yang pada skala tertentu tercapai. Kemudian, skala ekonomi yang bersifat eksternal merupakan penghematan biaya secara kolektif dengan pembangunan manfaat dari pembangunan infrastruktur dan munculnya tenaga kerja khusus. Faktor-faktor yang mempengaruhi penghematan biaya. Yang pertama adalah terjadinya hubungan pertukaran antara perusahaan yang berada di siklus produksi yang sama. Yang kedua, tersedianya pasar tenaga kerja yang lebih terdiferensiasi dalam hal umur, jenis kelamin, kualifikasi pendidikan, dan spesialisasi keterampilan. Yang ketiga, terdapat pasar otot yang lebih besar untuk produk. Yang keempat, penggunaan bersama oleh sejumlah perusahaan dari satu sistem infrastruktur dan layanan seperti jalan raya, rel kereta api, kemudian teknologi, dan lain-lainnya. Yang kelima, terbentuknya suasana industri tertentu yang ada di area tertentu, seperti persaingan antara perusahaan merangsang proses inovasi, sementara deindustrialisasi akan menyebar di kalangan penduduk sekitarnya, mendorong pembelajaran keteknikan. Yang keenam, reputasi yang diperoleh produk dari daerah konsentrasi tertentu. Itu seperti permintaan kain batik laweyan yang diproduksi terkonsentrasi di Kampung Batik Laweyan, Surakarta. Faktor-faktor yang mengubah struktur ekonomi. Yang pertama adalah disekonomi aglomerasi, yang kedua adalah kebijakan regional, yang ketiga adalah perkembangan teknologi, dan yang keempat adalah munculnya perusahaan multinasional yang besar. Terdapat dua jenis aglomerasi. Yang pertama adalah aglomerasi yang dibentuk dari ekonomi urbanisasi. Ekonomi urbanisasi tersebut mengacu pada keuntungan perusahaan karena berada di daerah perkotaan yang besar dan pasar heterogen. Contohnya seperti kawasan industri yang berada di wilayah Jabodetabek. Kemudian yang kedua adalah aglomerasi yang dibentuk dari ekonomi lokalisasi yang mengacu pada pemanfaatan yang hampir secara efektif berdampak pada sektor industri tertentu dan mengarah pada kawasan industri sejenis. Contohnya kawasan industri batik lawean dan cor logam di kawasan Batur, Klaten. Aglomerasi lokalisasi berspesialisasi dalam satu sektor industri, dipandang sebagai tempat mendorong inovasi, teknologi, dan juga pertumbuhan ekonomi. Kemudian, aglomerasi industri di Indonesia. Usaha industri besar menengah 90% berada di wilayah Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Jawa bagian timur merupakan wilayah pertama yang mengalami revolusi industri, yaitu saat Belanda membawa teknologi uap yang dapat menggerakkan industri penggilingan tebu pada skala besar. Kota Surabaya yang strategis dan memiliki pelabuhan menjadi pusat industri tebu pada saat itu. Kemudian karena sejarah panjang aglomerasi di wilayah Jawa Timur, membuat Provinsi Jawa Timur menyumbang 20% nilai tambah yang dihasilkan dari sektor industri manufaktur dan 25% dari yang tenaga kerja yang bekerja di sektor industri manufaktur. Pusat konsentrasi industri manufaktur di Indonesia yang berlokasi di Pulau Jawa membentuk pola dua kutub. Yang pertama, kutub yang berada di ujung bagian barat, yaitu wilayah Jabodetabek, yaitu wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan juga Bandung. Kemudian di wilayah ujung bagian timur, yaitu di wilayah kota Surabaya. Ini merupakan aglomerasi industri di Pulau Jawa bagian utara, yang mana Jawa bagian utara tersebut perkembangan industrinya sangat pesat. Kemudian, nilai konsentrasi rasio industri yang tertinggi berada di Pulau Jawa, yaitu terdapat 5 provinsi, yaitu yang pertama Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah. Kemudian mengalami pergeseran ke wilayah Sumatera, yaitu tepatnya di Sumatera Utara. Untuk nilai konsentrasi rasio industri terendah, yaitu terdapat pada wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, yaitu wilayah Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Papua, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Aglomerasi yang terus meningkat akan menimbulkan kesenjangan pembangunan antara wilayah yang semakin lebar.
Perlu kebijakan dalam mengatur agar aglomerasi industri tidak terkonsentrasi dalam satu pulau saja, tetapi merata di seluruh pulau Indonesia. Desentralisasi lokasi industri. Penyebab utama terjadinya desentralisasi industri yang pertama adalah pengeluaran energi listrik. Yang kedua, pengembangan sarana transportasi, yang mana industri tidak perlu berlokasi di dekat pasar atau bahan baku, sehingga industri menjadi lebih terdesentralisasi. Yang ketiga, biaya lebih tinggi di pusat industri yang lama, yaitu peningkatan biaya di pusat industri lama dan konsesi yang tersedia di tempat lain memicu desentralisasi. Proses desentralisasi industri ini pada awalnya berupa relokasi atau disebut dengan desentralisasi teritorial. Kemudian, desentralisasi menuju daerah pinggiran kota, kota besar disebut sebagai suburbanisasi. Desentralisasi ini juga terjadi dalam bentuk relokasi jangka panjang, yaitu ketika unit dipindahkan dari ke wilayah area eksternal atau wilayah luar negeri. Kesenjangan wilayah dan aglomerasi buatan. Karena perluasan jarak antar wilayah dan negara dapat dikonseptualisasi dalam bentuk pusat pinggiran, menentukan tren pertumbuhan wilayah dan stagnasi penurunan pada wilayah tertentu. Pusat menjalankan fungsi kontrol dan dominasi atas wilayah pinggiran. Hal ini menghasilkan ketidakseimbangan tingkat pembangunan antar wilayah. Karena hal ini, pemerintah daerah yang tertinggal harus menempuh kebijakan yang dapat mendorong desentralisasi industri dan juga proses aglomerasi buatan, yaitu yang pertama dengan cara bentuk intervensi tidak langsung, yaitu upaya negara atau badan hukum publik lainnya mempengaruhi penentuan lokasi perusahaan swasta. Bentuk kebijakan yang paling umum adalah dengan penyediaan infrastruktur dan pemotongan pajak, serta dapat pula dengan pendanaan kepada perusahaan tersebut yang bersedia berlokasi di wilayah yang diidentifikasi sebagai aglomerasi buatan. Yang kedua adalah dengan kebijakan intervensi langsung, yaitu dengan melalui perusahaan industri milik publik atau swasta. Dengan hal ini, Kutub Pembangunan memicu proses aglomerasi dengan kapasitas pembangunan yang bergerak sendiri mengakibatkan diseminasi di wilayah sekitarnya. Sekian dari saya, bila ada kesalahan kata dan penyampaian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.